Informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, kabar baik datang dari nilai tukar rupiah akhirnya rebound jelang libur akhir pekan dan masih bertahan di atas level 18 ribuan per dolar Amerika usai melemah ke level terendah baru secara intraday. Dikutip dari data RT hingga Jumat siang tadi rupiah menguat di 0,11% di level 18.028 per dolar Amerika. ISG berhasil, rupiah maksud kami berhasil berbalik menguat setelah secara intraday melemah dalam ke level 18.062 yang merupakan level intraday terendah baru di sepanjang masa. Sebelumnya rupiah dibuka flat di level 18.047 per dolar Amerika. Di sisi lain, indeks dolar Amerika di Jumat pagi tadi stabil di 99,438 usai melemah di 0,12% di sesi sebelumnya. Dari sisi eksternal, arah dolar Amerika di pasar global ditentukan respon pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah seiring upaya Presiden Amerika Donald Trump untuk menghentikan perang di Timur Tengah kembali menghadapi hambatan baru. Milisi Hizbullah yang didukung Iran menolak gencatan senjata baru di Lebanon di Kamis waktu setempat, sementara Israel menyatakan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Sementara dari dalam negeri, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pergerakan rupiah di level Rp18.000 per dolar Amerika masih berada dalam kendali Bank Indonesia. Kita akan coba update, pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp18.043, kemudian terhadap euro di Rp20.932, pound sterling di Rp24.238, kemudian terhadap yen Jepang di Rp112,82. Keinformasi komoditas, pemirsa, harga minyak dunia relatif stabil setelah turun tajam di sesi sebelumnya. Harga batu bara melandai terbebani koreksi harga minyak meski ada sentimen positif dari Amerika Serikat. Sementara harga emas melemah dan bersiap mencatatkan penurunan secara mingguan. Harga minyak dunia bergerak relatif stabil di Jumat pagi waktu Asia setelah turun tajam di sesi sebelumnya. Pasar masih bayangi keputusan terkait prospek perdamaian antara Amerika dan Iran di tengah berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 0,22% di $95,24 Amerika per barrel. Di sesi sebelumnya, Brent tutup melemah 2,84%, sementara minyak WTI Amerika Serikat turun 0,11% di $92,94 Amerika per barrel setelah terkoreksi 3,1% di Kamis. Diketahui kedua kontrak minyak acuan ini masih berada di jalur kenaikan mingguan pertama dalam 3 pekan terakhir. Sementara itu, harga batu bara melandai meskipun Presiden Amerika mengumumkan penggunaan undang-undang era perang dingin untuk mengucurkan dana $700 juta Amerika bagi proyek batu bara. Langkah ini menjadi upaya terbaru Trump untuk meningkatkan kembali penggunaan batu bara. Namun sentimen positif ini tertutupi turunnya harga minyak mentah global 3% di Kamis. Diketahui batu bara dan minyak merupakan komoditas yang saling mempengaruhi karena menjadi substitusi. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak Juli di Kamis ditutup di $147,05 Amerika per ton, melandai 0,64% setelah melonjak di 2,21% di Rabu. Harga emas melemah di Jumat pagi waktu Asia dan bersiap mencatatkan penurunan mingguan seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika dan potensi kenaikan suku bunga oleh The Fed. Selain itu, pasar dibayangi perkembangan geopolitik di Timur Tengah setelah kelompok Hizbullah yang didukung Iran menolak proposal gencatan senjata baru di Lebanon. Di saat yang sama, Israel menyatakan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,3% ke $4.462,22 Amerika per troy ounce. Secara mingguan, harga emas telah terkoreksi sekitar 1,6%. Dari bagi sumber untuk ADX. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Minyak WTI melemah di 0,24% di level $92,82 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,41% di $18.531 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,55% di level $4.480 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,17% di Rp4.603 Malaysia per tonnya.
Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan di beberapa menit jelang penutupan pelemahan semakin dalam pemirsa, bahkan mendekati level 4%. Posisi ini melemah di 3,92% saat ini di 5.612 poin atau 5611 atau 5.609.516 pemirsa. Sebenarnya di sesi pertama pada pagi tadi indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di level 5.846.491. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan ke 5.860.671. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah di perdagangan sesi kedua. Tekanan semakin dalam pemirsa, bahkan secara intraday hari ini sempat melemah ke 5.605.194 dan ini juga merupakan level terendah dari indeks harga saham gabungan paling tidak dalam 5 tahun terakhir pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari saham-saham big cap, sektor keuangan. BBCA hari ini anjlok 5%, hampir 6% di 5.100 dan ini juga merupakan level terendah BBCA dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita bergeser ke BBRI pemirsa, hari ini melemah di 2,49%, 2740, intraday 2730 dan juga merupakan level intraday terendah dalam 5 tahun terakhir. Saham BBCI dan BBRI merupakan melemah terdapat aksi jual asing yang cukup besar terutama di perdagangan sesi pertama pada siang tadi. Kemudian untuk BMRI pemirsa hari ini juga melemah 3% ke 3850 di mana posisi BMRI belum menyentuh level new low-nya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita akan coba lihat juga dari sisi BBNI hari ini juga melemah 4%, 3250, intraday 3240 dan masih mampu mempertahankan bergerak di atas level 3.000-an sementara new low-nya ada di 2.200-an rupiah per sahamnya. Saham-saham grup Prayogo Pangestu di masuk pada sesi kedua hari ini juga tertekan di zona merah. BRPT melemah di 6%, Cuan melemah di 6%, kemudian PTRO juga melemah di 6%, Brand anjlok di 12% dan Telkom melemah cukup dalam di 4% pemirsa. Kemudian ada Dewa, AMRT masing-masing melemah 7%, Wi-Fi turun dalam di 15%. Kita coba update nanti apakah auto reject bawah. Sementara beberapa saham yang masih bertahan di zona hijau di tengah koreksi dalam dari barang baku ada TINS menguat 4%, 3.200, MDKA juga masih melaju 4% pemirsa di Rp3.200 per sahamnya. Sementara beberapa saham lainnya yang masih bergerak di zona hijau selain dari saham-saham barang baku lainnya ada Inco melesat di 4%, Rp4.600 per saham, PSAB juga melesat di 6% dan MMIX melaju di 15%. Di sesi pertama siang tadi, sektor barang baku satu-satunya masih bertahan di zona hijau. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.